Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali teman-teman siswa-siswi SMA Yapera atau An-Nurmaniyah, baik dari jurusan MIPA, MIPS, dan juga dari jurusan Bahasa. Kali ini kita bertemu masih di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam bab 4, yaitu tentang peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Sebelum kita mulai, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, mensyukuri peran Indonesia di dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu bersikap toleran dan cinta damai, berbagai refleksi peran Indonesia di dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, menganalisis dinamika peran Indonesia di dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia di dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, amatilah gambar di bawah berikut ini. Ya, gambar tersebut memperlihatkan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok termasuk Indonesia atau KTT non-blok ke-16 di Teheran, Iran. KTT non-blok merupakan salah satu organisasi tingkat dunia yang dimana Indonesia masuk di dalamnya dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia tanpa memihak baik blok barat atau blok timur. Karena sama-sama kita sudah tahu bahwa dunia setelah Perang Dunia Kedua terpecah menjadi dua blok besar, yaitu blok barat dan juga blok timur. Blok barat identik dengan Amerika dengan ideologi liberalismenya, dan blok timur identik dengan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yaitu melalui hubungan internasional. Hubungan internasional yaitu sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan juga warga negara lain, kemudian kerjasama atau hubungan negara dengan individu atau badan hukum, dan juga hubungan internasional antara negara dan juga negara. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ada dua faktor yang diperlukan, antara lain yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu kekhawatiran dari suatu negara itu sendiri akan terancamnya kelangsungan hidup sebuah negara di masa yang akan datang. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di zaman modernisasi globalisasi saat ini tidak ada satupun negara maju yang tidak bekerja sama dengan negara lain. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, perdamaian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu prinsip yang tidak memihak baik blok barat ataupun blok timur. Artinya Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri untuk berdiri di tengah dan bekerja sama dengan negara-negara yang bisa menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama antar dua negara atau bilateral, kerjasama regional dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan juga kerjasama multilateral, yaitu kerjasama dengan banyak negara. Baik, kita sampai di akhir pertemuan. Silahkan kalian atau teman-teman jawab pertanyaan di bawah ini. Sebutkan minimal 5 alasan mengapa Indonesia aktif di dalam perdamaian dunia. Saya ulangi, sebutkan minimal 5 alasan mengapa Indonesia aktif di dalam perdamaian dunia. Silakan jawaban ditulis di buku tulis PKN, beri nama, dan upload ke psikologi.
Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang.